Pada kesempatan hari ini kita akan diberikan begitu banyak ilmu atau ilmu yang sangat luar biasa dari pemateri kita pada malam hari ini. Pemateri kita pada malam hari ini yaitu Ibu Uyun Nadiratu Faida dari Pasuruan, Jawa Timur. Beliau adalah ibu dari 4 orang anak, bekerja sebagai guru TK yang akan membagikan ilmunya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Mari kita sambut bersama-sama pemateri kita pada malam hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Bu Ramla atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, sukses, berdaya, bahagia. Saya ucapkan banyak terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah online malam hari ini. Terima kasih Bu Ramla, Bu Siti Maimuna, Bu Jeti, Coach Nada, Bu Catur, Bu Ade, Bu Masluha, Bu Kuni, Bu Sobi, Bu Rohma, Bu Suti, Bu Yanti, Bu Dede, Bu Nurbaya, dan Bu Rukmini atas waktu yang disempatkan untuk menghadiri Zoom pada malam hari ini. Senang sekali saya hari ini diberi kesempatan untuk dapat membersamai sahabat-sahabat semua dalam acara Sri Kandi Academy Trainer Wanita. Dan sebelum saya sharingkan materi saya ada sebuah pantun. Banyak orang suka bertamasya, pergi ke pulau, pulaunya indah. Mari kita terus berkarya dengan kanvas semua jadi mudah. Beberapa teman dan ibu-ibu bingung memberikan media pembelajaran untuk anak-anaknya. Media apa yang disukai oleh anak? Pembelajaran apa yang biasanya disukai oleh anak-anak? Apakah dengan worksheet anak-anak suka belajar? Bagaimana cara membuat worksheet dengan mudah? Bersama saya, Ibu Uyun Nadiratul Faida dari Pasuruan selama 1 jam ke depan akan membersamai sahabat-sahabat semua. Dan pada kesempatan saat ini saya akan berbagi tentang cara mudah membuat worksheet printable. Namun sebelum saya sharingkan tentang bagaimana cara membuat worksheet tersebut, akan saya perkenalkan dulu apa itu worksheet. Worksheet di sini artinya tempat di mana kita mengerjakan tugas. Worksheet biasanya disebut dengan lembar tugas atau lembar kerja. Sering saya menjumpai anak-anak yang enggan mengerjakan tugasnya dikarenakan worksheet-nya kurang menarik, membingungkan, dan membosankan atau yang lainnya. Jika kita tahu caranya membuat worksheet yang menarik, maka dengan mudah anak-anak kita insya Allah akan senang mengerjakan tugas-tugas tersebut. Di sini saya akan mencontohkan worksheet atau lembar kerja untuk anak usia dini. Agar anak-anak senang mengerjakan tugasnya dengan berbagai gambar yang menarik sesuai dengan tema atau sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Baik, di sini saya akan bagikan cara mudah agar kita bisa membuat worksheet tersebut yaitu dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi Canva. Kita masuk ke Google, izin share screen ya, sahabat semua. Bisa dikasih ini,
Saya belum bisa share screen. Host disable partisipan share screen sharing. Mohon maaf untuk hari ini yang bertugas menjadi host atau co-host bisa diizinkan saya untuk share screen. Baik. Sudah. Sah. Baik, kita akan ke Google terlebih dahulu. Kita ketikkan canva.com di Google. Jika sahabat-sahabat semua belum pernah login ke Canva, bisa login terlebih dahulu menggunakan email atau menggunakan Facebook bisa juga. Namun kalau sudah pernah login, tinggal masuk saja ke akun sahabat-sahabat semua. Setelah kita masuk ke Canva, kita bisa ketikkan di kolom pencarian, kita ketik A4, kita pilih yang dokumen A4, kita pilih yang dokumen kosong, di sini kita bisa membuat apa yang ingin kita sampaikan kepada anak didik kita. Misalnya di sini saya akan membuat menjodohkan. Ya, kita cari di elemen ini, di samping kiri ada bermacam-macam menu. Di sini ada template, elemen, unggahan, teks lainnya. Di sini kita pilih yang teks saja terlebih dahulu. Kita tambahkan materi apa yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Kita bisa ketikkan menjodohkan gambar. Akan saya perbesar ya. Menjodohkan gambar dengan yang sejenis. Misalnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa atur besar kecilnya teks yang kita inginkan. Kita bisa atur, kita taruh di paling atas. Kita bisa rubah fontnya atau bentuk hurufnya bisa kita pilih di sini. Kita pertebal. Gambar apa yang mau kita sampaikan kepada anak didik kita, kita cari di sini. Sebelum kita kasih gambar, kita siapkan elemen yang mungkin bentuknya kotak, biar lebih mudah. Kita ambil yang bentuknya kotak, kita atur besar kecilnya. Ini bisa kita duplikat menjadi 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, misalnya seperti ini. Ini juga bisa kita atur besar kecilnya, kita tekan Shift, supaya besar kecilnya sama-sama rata. Nah, seperti ini. Lalu kita duplikat menjadi 5 untuk yang jenis yang sama. Sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mencari gambar yang kita inginkan. Misalnya kita mau memberi di sini gambar buah atau sayur, misalnya sayur bayam atau wortel. Kita ketik di elemen, kita cari wortel.
Di sini akan muncul beberapa gambar wortel, bisa kita ambil salah satu. Ini bisa kita kecilkan sesuai kotak yang tersedia. Atau kalau misalnya mau dimiringkan juga bisa. Nah, seperti ini. Setelah wortel mungkin kita akan mencari buah belimbing. Ini juga banyak macamnya. Nah, kita taruh di sini. Mungkin setelah ada sayur, ada buah, kita ke pakaian. Baju. Nah, di sini ada macam-macam baju. Nah, misalnya kita ambil yang ini. Atau yang lainnya. Atau kita ganti, cari dengan kata kunci kemeja. Bisa, kalau misalnya baju belum sesuai, kita cari, kita bebas memilih gambar yang kita inginkan. Kecuali yang ada tanda pro ini, kita masih belum bisa menggunakan, karena kita masih menggunakan aplikasi Canva yang gratisan. Dari sini kita bisa atur lagi. Sudah ada sayur, buah, pakaian, mungkin peralatan dapur atau mungkin yang lainnya, bisa sepatu. Kita cari sepatu. Sini ada sepatu. Sepatu. Kita tambahkan lagi karena masih ada beberapa kotak. Kita cari elemen yang lainnya. Misalnya meja. Meja. Nah, untuk alat tulis juga bisa kita masukkan buku. Nah, di sini sudah ada beberapa gambar. Namun di samping kanan kotak-kotaknya masih kosong, kita bisa menambahkan gambar yang sesuai dengan jenis masing-masing ini, nanti kita acak. Misalnya wortel, jenis sayur-sayuran. Pasangannya misalnya bayam. Saya cari bayam. Nah, ini bisa diacak naruhnya. Bisa kita taruh di sini. Nanti supaya tugas anak-anak itu menarik garis, jadi menjodohkan gambar yang sejenis. Setelah bayam, di sini ada belimbing, yang jenis buah-buahan selain belimbing, kita kasih apel. Apel. Apel bisa kita acak. Sini. Nah, dan di sini ada baju, pasangannya baju biasanya celana. Celana. Kita bisa pasangkan di sini. Lalu sepatu ini pasangannya kaos kaki. Kaos kaki. Kita bisa pilih macam-macam kaos kaki. Kita acak saja ya. Oh, di sini aja. Nah, kaos kaki
Lalu, oh ini ada tempat kosong, boleh meja, pasangannya kursi. Klik kursi. Nah, di sini ada kursi dan yang belum ada pasangannya ini. Buku bisa dengan pensil. Nah, kalau sudah seperti ini, supaya anak-anak muda menarik garis untuk menjodohkan gambar yang sejenis, di samping gambar kotak ini kita kasih tanda lingkaran. Caranya kita klik yang di sini, kita cari yang di garis atau bentuk ini ada lingkaran. Nah, lingkaran ini bisa kita kecilkan. Kita juga bisa merubah warna pada lingkaran ini. Kita kasih warna yang, cara merubah warnanya klik di sini. Misalnya kita mau menggunakan warna yang merah tua. Nah, ini kita duplikat saja Ibu-ibu buat di samping kirinya, ke bawahnya kita duplikat saja. Nah, ini kita tarik di sini. Nah, kita duplikat lagi dua-duanya. Kita taruh di sini. Kita duplikat lagi. Kita duplikat lagi, duplikat lagi, duplikat lagi. Nah, ini sudah menjadi lembar tugas untuk anak-anak kita. Jadi nanti anak-anak tugasnya adalah menarik garis. Ini bisa kita tambahkan. Perintahnya bisa kita tambahkan. Caranya ini bisa kita duplikat. Nah, kita duplikat, namun perintahnya kita ganti. Tariklah garis sesuai dengan di mana? Tariklah garis sesuai dengan pasangannya. Nah, ini bisa kita kecilkan supaya tidak menyerupai judulnya. Tulisannya juga bisa kita ganti di sini supaya tidak sama. Ini kita matikan saja. Nah, dari sini kita juga bisa menambahkan untuk nilai. Di paling bawah ini kita bisa menambahkan bentuk kotak untuk nilai. Kita cari yang di sini, yang garis dan bentuk ini. Kita cari yang bisa kita seperti yang tadi. Pilih yang ini atau pilih yang ini, silakan. Nah, di sini. Kalau gambarnya terekam. Oke. Lalu kita tambahkan lagi, kita duplikat. Nah, undo dulu. Ini bisa kita kecilkan. Kita isi paraf guru misalnya. Paraf guru. Nah, di sini ada paraf guru. Nanti ini bisa kita duplikat. Untuk mohon kerjasamanya ya bagi yang tidak termute. Ada Ibu Yanti Mataram, dia, Ibu Siti Marni,
Kita duplikat lagi menjadi 3 kotak. Nah, di sini ada para guru, para wali, kita edit di sini. Para wali, dan di sini kita bisa isi nilai. Nilai kita taruh di sini. Nah, sampai di sini, apakah bisa dipahami? Bagaimana Ibu, sahabat-sahabat semua yang ada di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, persilakan kepada Ibu. Saya Ibu. Iya. Ibu siapa? Ibu Siti Memunah. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya akan bertanya, Ibu. Kalau di HP saya sudah coba mendownload, saya dapat seperti ini, Ibu. Jadi untuk mengambil kertas, ukuran kertas A4 itu di mana kita ambil ya, Bu? Kok tidak muncul ya di HP? Di kolom pencarian, Bu. Kolom pencarian, iya. Yang cari template itu ya, Ibu? Iya, saya share screen kembali ya. Baik. Kita ke beranda dulu ya. Ke beranda, ini tampilan awalnya. Kita bisa ketikkan di sini, mau desain apa ini di kolom pencarian ini. Kita ketikkan A4. Ini kan nanti rencananya di print pakai kertas A4. Jadi kita ketik A4, pilih yang dokumen A4. Nanti akan muncul seperti ini. Banyak sekali ini pilihan yang ukuran A4, namun kita pilih yang buat dokumen A40 ini. Kalau yang ini sudah ada gambarnya. Jadi yang ini bisa kita desain sendiri. Ini baru muncul seperti ini. Ini untuk mengatur besar kecilnya tampilan kita. Nah, sementara ini yang tadi kita desain. Jadi ini sudah jadi untuk lembar tugasnya anak-anak, tinggal ngeprint saja. Ini juga bisa kita duplikat lagi untuk perintah yang berbeda, tapi materinya tetap sama. Misalnya ini kita duplikat halaman. Nah, ini di bawahnya. Ini sudah ada halaman, sebentar ya. Kelihatan semua. Jadi ini halaman ke-1, ini halaman kedua. Namun jika kita di halaman kedua mau memberikan perintah yang berbeda, bisa juga. Misalnya di sini untuk ini kita buang. Kita delete. Nanti kita perintahnya bukan menjodohkan gambar dengan yang sejenis, namun perintahnya kita rubah dengan menjodohkan gambar dengan tulisannya, misalnya dengan tulisannya. Nah, nanti kita di sini untuk gambar wortel kita tambahkan tuh kata wortel. Di sini kita ketikkan wortel. Nah, kita bisa atur tempatnya. Kalau misalnya tidak cukup, kita kecilkan saja. Nah, ini bisa kita atur besar kecilnya. Wortel. Bisa ditaruh di sini, bisa di sini, atau bisa juga di bawahnya.
Nah, supaya apa? Supaya anak-anak itu terbiasa untuk melatih konsentrasinya. Jadi kalau gambar wortel, gimana kata wortel? Tidak harus di samping kanannya. Kalau yang ini belimbing, kita bisa duplikat saja. Ini caranya kita klik, kita pilih yang duplikat, namun kita ganti belimbing. Belimbing, oh ini masih belum terganti ya. Belimbing. Nah, kita taruh di bawahnya, kita atur lagi besar kecilnya. Nah, kita bisa duplikat lagi untuk kata yang lainnya. Misalnya yang ini baju. Nah, baju kita taruh di sini. Salah. Baju. Kita lengkapi sekalian. Untuk kata setelah baju ada sepatu. Sepatu. Acak naruhnya. Setelah sepatu, meja. Kita duplikat lagi. Meja. Meja. Dan yang belum yaitu kata buku. Kita duplikat lagi. Buku. Nah, ini juga sudah bisa menjadi gambar tugas untuk anak-anak yang lainnya. Padahal ini gambarnya juga masih tetap sama. Cuma perintahnya berbeda. Ini juga bisa kita rubah, Bu. Misalnya kita mau anak-anak menebali garisnya. Ini bisa kita rubah, kita cari di pilihan ini, pilihan jenis tulisannya. Kita cari tulisan titik-titik gini aja, tulisan atau putus-putus, putus. Ada, kita ganti garis putus-putus. Nah, di sini ada macam-macam yang pilihan yang untuk putus-putus. Kita klik salah satunya, ini sudah menjadi putus-putus. Nah, di sini kalau misalnya nggak kelihatan buat anak-anak, kita cari bentuk yang lain. Nah, jadi perintahnya anak-anak sekalian nanti belajar melatih motorik halusnya untuk terbiasa menggunakan pensil dengan cara menebali garis putus-putus ini sebelum mereka menarik garis. Ini juga bisa dibuat putus-putus, bisa tergantung kita mau memberikan materi apa untuk anak-anak kita. Seperti itu. Nah, dari sini juga nanti bisa, Bu, dibuat media belajar yang lainnya. Kita tidak perlu membuat dari awal, kita duplikat saja. Halaman ini kita duplikat. Nah, sudah ada 3 halaman. Halaman yang pertama yaitu menarik garis sesuai dengan pasangannya. Bisa wortel dengan bayam, belimbing dengan apel. Di halaman kedua, menjodohkan gambar dengan tulisannya. Jadi, kalau ada sayur wortel, berarti ditarik ke tulisan yang wortel. Begitupun seterusnya. Dan di halaman ketiga, kita bisa membuat perintah lagi yang berbeda. Misalnya ini kita hapus. Kita hapus. Kita hapus. 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 Di sini kita hapus. Ini bisa kita duplikat menjadi beberapa gambar. Kita duplikat 2.
atau 3. Nah, misalnya mau dikecilkan, kita tekan shift. Ini nanti kecil supaya ada di dalam kotaknya. Nah, sudah ada 3 wortel di sini. Lalu misalnya belimbingnya mau kita duplikat menjadi 4. Kita kecilkan dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 atau mungkin 5 di sini. Kita atur tempatnya. Nah, bajunya mau kita duplikat menjadi berapa? Misalnya mau 2, kita kecilkan saja dulu. Baru kita duplikat. Ada 2. Di sini sepatu tetap kita, sepatu ini bisa kita duplikat menjadi 6 misalnya. 1, kita besarkan. 2, 3. Kita duplikat bareng-bareng aja. Nah, di sini sudah ada 6 sepatu. Nah, kita bisa rapikan. Nah, mejanya mau kita buat berapa mejanya? 2, 1 saja yang ini. Yang belum berapa? Nanti di sini kita isi angka. Kita buat angka 1. Di sini kita duplikat. Nah, di sini kita ganti 2. Berikutnya 3. Kita duplikat lagi. 4. 5. Ini 6. Ini perintahnya kita ganti, menjodohkan gambar dengan jumlah yang sesuai. Dengan jumlah yang sesuai. Nah, di sini sudah ada 3 macam lembar kerja buat anak-anak kita. Nah, ini mungkin ada yang belum 1, 2, 3, 4 ya, 4 yang belum ini. Ada yang belum diduplikat menjadi 4 supaya anak-anak tidak bingung. Kita bisa menggunakan meja atau bukunya. Meja ini. Di sini kita bisa mengatur supaya terlihat rapi. Nah, jadi nanti anak-anak belajar menghitung. Kalau di sini belajar membacanya, di sini mereka bisa belajar berhitung.
Jadi mereka berhitung dulu berapa wortelnya. Kalau misalnya wortelnya 3, anak-anak disuruh mencari di mana angka 3, baru ditarik garis yang sesuai. Seperti itu. Dari sini bisa dipahami. Luar biasa, Ibu. Kepingin bisa, Bu. Monggo, saya juga masih belajar ini. Ibu setelah jadi itu bagaimana cara menyimpannya, Ibu? Oh ya, baik. Cara menyimpannya, saya izin share screen kembali. Di sini sudah ada 3 halaman tadi. Kita klik di sini dibagikan. Kita cari ke bawah. Di sini ada unduh. Kita klik unduh. Nah, di sini ada macam-macam jenis file, mau diunduh dengan file berbentuk PNG atau JPG atau PDF atau video. Kalau membuat video kita sarankan disimpan dengan format video, tapi kalau gambar bisa PNG atau JPG gitu. Mungkin ini yang disarankan, kita klik PNG, kita klik unduh. Nah, ini sedang proses mengunduh gambar tersebut, mendownload gambar tersebut. Dan otomatis gambar tersebut itu sudah ada di hasil downloadan kita. Jadi setelah kita unduh, itu secara otomatis sudah ada di folder PC kita. Di download, file download itu dibuka, ada downloadan, itu bisa kita buka, langsung kita print. Karena kita tadi sudah menggunakan ukuran untuk A4. Jadi sudah tidak perlu lagi mengedit. Iya, sangat luar biasa ya Ibu ilmunya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Materi yang dibawakan oleh Ibu Uyun pada malam hari ini sangat luar biasa. Siapa yang merasakan manfaatnya silakan lambaikan tangannya. Iya, alhamdulillah merasakan manfaatnya semua ya. Sekian sharing dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.